Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Ibu Melisa. Bagaimana kabarnya Bu Melisa? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Bu Melisa sudah bisa hadir dan bersedia melakukan percakapan praobservasi gitu ya Bu. Oke, terkait dengan nanti sebelum observasi, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Melisa terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama mengetahui unsur-unsur dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua itu menjelaskan perbedaan unsur logam dan non-logam berdasarkan sifat-sifatnya. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika nanti saya melakukan kegiatan observasi? Untuk area yang ingin dicapai itu ada 2, ya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi yang akan Ibu kembangkan nanti itu ada 2, area pengembangan keterampilan dan pengembangan pengetahuan itu. Nah, saya ingin mendengarkan juga bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi, mungkin dari metode pembelajarannya, atau dari model pembelajarannya seperti apa. Untuk rancangannya, yang pertama itu saya akan menggunakan strategi, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nanti dikombin dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya itu yang akan saya gunakan project based learning. Project based learning. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi digabungkan dengan KSE, lalu modelnya itu PBL tadi ya Bu, project based learning, berarti nanti akan menghasilkan produk menarik kayaknya Bu. Oke, baik, kira-kira menggunakan media pembelajaran seperti apa Bu nanti di kegiatannya? Oke, untuk media pembelajaran itu ada beberapa. Di antaranya itu yang pertama menggunakan gambar, nanti ditampilkan tuh gambar-gambar unsur beberapa ya. Kemudian ada video, kemudian ada PowerPoint dan ada LKPD yang bisa digunakan. Berarti sangat lengkap ya Bu, menggunakan media PowerPoint, ada menampilkan gambar, video juga, audio juga. Nah, kira-kira pelaksanaannya kapan Bu? Harinya hari apa, jam berapa, nanti di kelas berapa, biar saya nanti ketika observasi waktunya tepat. Untuk pelaksanaannya itu akan dilakukan pada hari Selasa, pada jam pertama dan kedua di kelas 8A. Oke, nanti saya akan datang melakukan observasi di hari Selasa jam pertama dan kedua di kelas 8A ya Bu. Oke. Siap. Cukup sekian perbincangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya.
bertemu ya di pembelajaran IPA di kelas 8 kali ini ya. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Agustiawan, Aufa, Aulia, Bayu, Bintang, Bunga, Deo, Muhammad Al-Aziz, Muhammad Fikri, Muhammad Rega. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk mari dipimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa mulai. Kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran ya. Tujuannya kita pembelajaran hari ini agar ya kita bisa mengetahui unsur-unsur yang ada di sekeliling kita ya, yang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana sifat-sifat unsur tersebut ya. Oke. Langsung saja. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu nih. Apa ini? Emas. Kira-kira apa yang kamu lihat? Bentuknya seperti apa? Hah? Bentuknya apa? Padat, cair, gas, padat ya. Kira-kira digunakan dalam sehari-hari ini biasanya buat apa ini? Biasa. Oke, kita kembali lagi yang lain. Apa ini? Perak. Perak bentuknya sama nggak dengan emas? Bedanya apa? Warna. Ada ya perbedaannya dari fisiknya, berarti perbedaannya apa? Ya, kalau ini air raksa atau merkuri. Bentuknya cair. Beda nggak sama emas tadi? Beda ya. Sama perak? Beda. Ini untuk apa gunanya? Untuk ya yang jadi indikator di termometer ya. Oke. Oke, berarti ibu sepertinya kalian sudah sedikit mengetahui ya tentang unsur-unsur yang ada di kehidupan kita. Kita akan lebih memperdalam ya. Oke, lebih memperdalam pada materi ini ya. Pengetahuan kalian sudah cukup bagus ya. Oke, bisa simak ya video yang akan ditampilkan, nanti kalian catat yang pentingnya ya. Adalah sesuatu yang menempati ruang, memiliki masa, dapat berubah. Lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel. Unsur, senyawa, dan campuran adalah sesuatu yang menempati ruang, memiliki masa, dapat berubah baik secara fisik maupun kimia. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi menjadi zat lain. Apa tadi unsur? Yang sudah tidak dapat menjadi zat lain ya. Kalau sudah karbon, sudah ya, karbon hanya terdiri dari karbon ya. Kalau emas berarti sudah murni terdiri dari emas, tidak bisa dibagi lagi. Lanjut. Nah, contoh zat yang merupakan unsur diantaranya ada emas dan besi. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran, para ilmuwan internasional di seluruh dunia sepakat untuk menyamakan penyebutan nama terhadap unsur-unsur. Nama lembaga yang mengatur penamaan dan simbol unsur tersebut adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan penamaan dan simbol unsur. Yang pertama, penamaan unsur memakai bahasa Latin.
Contohnya pada unsur karbon dituliskan dengan menggunakan huruf C di awal kata sesuai dengan bahasa Latin. Kemudian aturan yang kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama. Contohnya karbon, simbolnya adalah C menggunakan huruf pertama. Yang ketiga, jika ada dua unsur yang memiliki huruf depan sama, simbol unsur kedua ditambahkan satu huruf. Contohnya pada unsur kalsium, karena memiliki huruf depan yang sama dengan karbon, maka simbol untuk kalsium ditambahkan satu huruf lagi menjadi Ca. Ada banyak sekali unsur yang menyusun alam ini. Nah, karena begitu banyaknya unsur di alam, maka unsur dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam, atau yang biasa disebut metaloid. Unsur ada berapa kelompok tadi? 3. Ya, apa aja? Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu kelompok unsur tersebut, dimulai dari unsur logam. Unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok logam memiliki beberapa sifat. Yang pertama, unsur tersebut harus kuat dan keras, tetapi mudah dibentuk atau ditempa dengan perlakuan khusus, misalnya dengan dipanaskan atau dibakar, bisa menghantarkan listrik dan terlihat mengkilap. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam unsur logam diantaranya ada aluminium, seng, dan tembaga, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kelompok unsur yang berikutnya adalah unsur non-logam. Nah, unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok non-logam memiliki beberapa sifat tertentu yang berkebalikan dengan unsur logam. Yang pertama, tidak dapat ditempa. Yang kedua, tidak mengkilap. Dan memiliki kemampuan penghantaran listrik yang rendah. Beberapa contoh unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok unsur non-logam diantaranya ada oksigen, hidrogen, helium, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kelompok unsur yang berikutnya adalah unsur metaloid atau semilogam. Unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah unsur-unsur peralihan antara logam dan non-logam yang memiliki sifat logam dan non-logam. Sifat pertama adalah berupa padatan, sifat kedua rapuh atau tidak keras, dan bisa mengantarkan listrik dengan kondisi tertentu atau biasa disebut semikonduktor. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, sudah ada 7 macam metaloid yang dikenal di dunia. Yang pertama boron, yang kedua silikon, ketiga arsenik, yang keempat antimon atau strontium, yang kelima polonium, yang keenam tellurium, dan yang ketujuh germanium. Oke. Tadi kalian sudah melihat ya video. Ibu juga sudah memberikan materi. Nanti coba kalian buka halaman 145. Ini ada aktivitas 55 ya. Kalian di sini mencari unsur ya yang tadi kita sudah pelajari ya. Unsur-unsurnya apa aja, kemudian bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana reaksi terhadap listrik dan panas ya. Kemudian di mana unsur ini dapat ditemukan. Ya. Mengerti tugasnya? Dan nanti kalau tidak mengerti nanti ibu keliling ya untuk menemani kalian mengerjakan tugas ya. Oke. Silakan kerjakan. Boleh cari referensi di buku, di internet juga boleh ya. Dari mana pun. Ya. Mas, apa lagi? Apa lagi? Ya, boleh. Apa lagi? Ya. Baju cuci apa? Bisa. Ya, sudah dapat berapa? Ini bukan ini yang unsur ya, bagiannya yang ya. Bisa nih mas. Terusin.
Bisa. Dari berapa? Iya. Unsurnya apa? Unsurnya bagaimana? Bilang ada tadi kan dilihat. Mas bentuknya dari mana? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu mau minta kalian mempresentasikan ya. Nanti perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan apa yang tadi sudah kalian dapat ya di tugas aktivitas 5.5 ya. Yang pertama Caca sama Bisna, ayo maju untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmawati dan ini rekan saya SMK Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang unsur-unsur yang saya temukan. Dan demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya apa yang tadi sudah disampaikan. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan refleksi ya. Nanti apa yang kamu sudah dapatkan hari ini kamu sampaikan. Coba tadi ada yang mau menyampaikan, kamu sudah belajar tentang apa tadi? Coba acungkan tangannya satu. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? So, acungkan tangan. Ya, silakan Vanes. Unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non logam, yang ketiga semi logam. Ya, semi logam atau metaloid. Ya. Apalagi ada yang mau menambahkan? Ayo, Rizky. Ya, silakan Rizky. Nambahkan. Ayo, balik apa tadi? Ya, emas, perak, besi. Ya, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Baiklah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh kalian itu benar ya. Tadi unsur itu adalah zat yang sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Terbagi menjadi 3, yaitu unsur logam, non logam dan semi logam. Contohnya yang non logam adalah karbon, hidrogen, oksigen. Kalau yang logam contohnya emas, perak, aluminium, besi dan lain-lain. Dan yang metaloid, silikon dan boron ya. Materi hari ini sudah selesai. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang senyawa ya. Nanti apa itu senyawa, bagaimana macam-macamnya ya. Nanti akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Mari. Sebelum kita pulang, pada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Saiful, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 2 Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Melisa sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Adang Suryana sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, saya akan mulai saja percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Setelah kemarin melakukan observasi, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Untuk perasaannya mungkin sedikit gugup ya Pak ya, Ya. karena diobservasi oleh Bapak Saiful jadi agak tegang gitu.
Tapi pas awalnya aja, kesananya berjalan dengan lancar, ya seperti biasa. Oke, alhamdulillah. Mungkin awalnya sih grogi ya Bu, tapi sudah berjalan dengan baik. Ya. Coba bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang seperti apa yang Ibu lakukan dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Kalau untuk area pengembangan itu ada dua Pak, ya Betul. ada sesuai dengan yang di RPP, ada pengembangan pengetahuan sama pengembangan keterampilan ya. Dan untuk langkah-langkahnya juga kita kan berpacu pada RPP ya, langkah-langkahnya sesuai dengan itu ada pembukaan, kemudian ada kegiatan inti dan penutup seperti itu. Ya, jadi yang saya simak area pengembangannya ada dua tadi, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah bisa berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak menurut Ibu? Kalau berdasarkan dari refleksi anak-anak ya Pak ya, di akhir pembelajaran itu saya melihat hasil dari pembelajaran pada saat itu baik, tercapai ya Pak, karena sesuai dengan anak-anak bisa menjelaskan gitu refleksinya kegiatan pada hari itu materinya dia bisa gitu. Jadi bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan berhasil. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Tidak ada kekurangan atau masih ada nih yang pengen dikembangkan gitu kira-kira dari kegiatan kemarin, kira-kira ada yang mengganjal, kira-kira anaknya belum apa gitu. Oh iya. Kalau untuk kekurangan atau hambatan kali ya Pak ya? Hambatan boleh bisa. Sebenarnya ada beberapa sih, nggak banyak. Paling pas pembagian kelompok itu membutuhkan waktu ya, jadi mengambil jatah waktu yang lumayan lah gitu. Jadi waktunya cukup terkuras di situ. Kemudian juga karena kelompoknya itu terdiri dari beberapa orang yang cukup banyak, jadi mungkin ada beberapa anak yang kurang begitu aktif. Jadi karena memang terlalu banyak sih ininya apa peserta anggota kelompoknya gitu. Oke, jadi ada hambatan di pembagian kelompok dan juga mungkin ada juga anggota kelompok yang tidak aktif biasanya ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa susah dibuat? Nah, kira-kira kurang ikut terlibat diskusi gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Ataukah ada nanti perbaikan ke depannya supaya hal itu tidak muncul gitu Bu? Kalau untuk yang sesuai dengan ini sih mungkin mereka kurang aktif itu tadi karena anggotanya terlalu banyak, jadi kan mungkin dia tidak terlalu aktif ya, karena LKPD-nya kan cuma satu dan beberapa, jadi dia tidak ikut terlibat gitu. Atau mungkin juga anak-anak itu tidak memiliki tipe pembelajaran yang berbeda, gaya belajarnya yang berbeda gitu. Jadi ibaratnya kalau kata-kata zaman sekarang tidak sefrekuensi ya dengan kelompoknya ini. Betul, bisa terjadi juga karena gaya belajar kan masing-masing berbeda ya Bu. Ada yang kinestetik, yang auditori mungkin itu ya nanti perbaikannya. Jadi berdasarkan kelompok yang kesukaannya atau gaya belajarnya sama begitu ya. Nanti kedepannya akan dilakukan seperti itu. Oke, kira-kira kapan nih akan dilakukan kedepannya? Kira-kira kapan Bu? 1 minggu, 2 minggu atau kira-kira kapan? Kalau saya mungkin akan membagi kelompok yang sesuai dengan tadi itu secepatnya ya Pak ya, karena ini kan bab masih sub awal, jadi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa dilakukan. Oke, baik, nanti mungkin bisa juga saya observasi kembali ya Bu, tapi sudah berjalan sangat baik kemarin observasi di dalam kelas. Nah, selanjutnya saya akan ke pengajar praktik, ke Bapak Adang untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang kegiatan pasca observasi ini.
Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Epul selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan Ibu siapa Bu? Benar? Ibu Melisa. Ibu Melisa yang tadi sudah waktu kemarin ya belajar apa Bu? Ngajar apa waktu itu? IPA. IPA waktu diobservasi oleh Pak Epul. Tadi kan udah melakukan kegiatan pasca observasi ya, itu coachingnya sendiri. Bagaimana Pak Epul sudah mengcoaching Ibu Melisa dan di sini terlihat Pak Epul sudah bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan terbuka ya, supaya Bu Melisa bisa merefleksikan dari hasil proses pembelajaran dan tadi udah ada misalnya sudah berjalan bagus tapi masih ada kekurangan dan Bu Melisa itu udah menyadari dari hasil refleksi dari anak juga, dari dirinya sendiri juga, oh ternyata pas proses pengelompokan itu masih menjadi hambatan selain dari waktu juga dari gaya belajarnya tadi udah dijawab juga sama Bu Melisa. Berarti kedepannya Bu Melisa berarti harus ada solusi misalnya dari pengelompokan itu berdasarkan gaya belajar atau juga misalnya dengan ada hasil diagnosisnya juga diagnosis juga. Nanti kan nanti Bu Melisa nanti bisa bertanya ke Pak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi nanti kan, atau Bu Melisa ikut CGP selanjutnya. Mudah-mudahan. Tadi kan udah Bu Melisa sudah menyadari oh ternyata masalahnya itu di pengelompokan yang tidak sefrekuensi tadi yang disampaikan dan tadi nanti udah akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya dan alhamdulillah masa perjalanannya coaching juga udah berjalan lancar. Pak Epul sebagai coach juga menjadi pendengar yang baik ketika Bu Melisa sebagai coach itu menyampaikan hasil dari refleksi dari pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja catatan dari saya, kurang lebihnya sudah bagus dan nanti di observasi selanjutnya bisa lebih baik lagi. Itu aja Pak, umpan baik dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kegiatan pasca observasi saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Adang, terima kasih Bu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang foto bertiga aja Bu. Kalian Foto bertiga aja. foto. Ya.